Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Jadi di video kali ini kita akan review tema spesial dari 3 OS yang paling banyak digunakan, yakni iOS, Android 13, dan yang terakhir OS dari sebuah custom ROM, yakni Corvus. Oke, sebelum kita masuk ke review tema yang pertama, buat teman-teman yang belum subscribe, coba kalian subscribe terlebih dahulu biar kalian nggak ketinggalan update video terbaru di channel ini. Oke, untuk rekomendasi tema OS yang pertama, di sini saya merekomendasikan tema OS dari Android 13. Kalian bisa mencari tema ini dengan judul Custom V13 dan ini untuk MIUI 13. Tapi tenang aja buat kalian yang masih menggunakan MIUI 12.5, tema ini masih kompatibel kok. Ukuran file dari tema ini lumayan kecil, hanya 22 MB, sementara untuk desainernya Porya Navai dan ini desainer dari India, Tapi tenang aja, tema ini bisa kalian temukan juga di region Indonesia kok. Dan ini adalah tampilan dari home screen-nya. Di bagian atas ini terdapat 3 widget ala Android 12 ataupun Android 13. Dan ini lumayan keren ya untuk widgetnya. Karena untuk widget seperti ini nih di widget Custom Maker itu berbayar, dan ini di sini kita bisa mendapatkan gratis karena include ke tema. Oke, di sini juga kita dikasih opsi untuk mengganti wallpaper di bagian home screen-nya. Kalian cukup mengetap yang ada tulisan double klik di sini. Oke, ada banyak sekali stok wallpaper dari Android 12 ataupun Android 13 dan yang pasti wallpapernya keren-keren. Icon pack pada tema ini semuanya berubah, termasuk untuk aplikasi ataupun APK pihak ketiga. Control center pada tema ini ada perubahan dan di sini lebih adem. Oh iya, waktu itu aku juga udah pernah review tema Android 13 yang serupa dan itu desainernya dari Indonesia dan itu pun gak kalah keren. Oke, indikator baterai dan juga bar sinyal pada tema ini ada perubahan, namun sayangnya untuk di bagian notifikasi bar tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Papan telepon pada tema ini ada perubahan. Di sini perubahannya nggak terlalu signifikan, namun yang pasti di sini ada perubahannya. Mungkin karena untuk stok Android 12 itu untuk bagian papan teleponnya ya seperti ini. Kontak, detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, dan tema ini yang pasti berubah di bagian aplikasi ya, pesan sistem. Sama seperti di bagian papan telepon, di bagian sini perubahannya nggak begitu ketara. Mungkin karena stok ataupun basic utama dari MIUI 13 ya seperti ini. Jadi nggak terlalu rame. Setelan atau setting pada tema ini ada perubahan. Di sini lumayan keren ya. Tentang telepon, logo dari MIUI 12.5 ataupun MIUI 13 sepertinya masih sama. Di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Namun untuk background secara keseluruhan di setting dia menggunakan warna peach ataupun pastel ya. Dan registernya pada tema ini nggak ada perubahan, dan untuk kontrol volume di tema ini juga sama. Jadi langsung aja lihat ke bagian lock screen-nya. Karena sayangnya tema ini di rekomendasi tema ini khususnya itu di bagian aplikasi pesan WhatsApp itu nggak ada yang tembus. Oke, di bagian lock screen di sini stok untuk lock screen-nya sama persis seperti Android 13. Oke, tap 2 kali di bagian bawah. Di sini ada opsi untuk kustomisasi di bagian lock screen, dari mulai color. Kalian bisa berubah warnanya sesuai dengan mood kalian. Style, dan di sini juga ada beberapa pilihan untuk animasinya. Apakah kalian ingin yang membulat ataupun kotak, ataupun kalian bisa meng-off-kan untuk style dari animasinya. Dan di sini juga kalian bisa mengkostum sesuai dengan selera kalian. Dan oke, kalian bisa menggeser ke sebelah kanan. Di sini ada beberapa widget ya, cukup keren. Android 12 di bagian atas ini tulisannya keren banget. Dan di bagian bawahnya ada perakiran cuaca untuk 5 hari ke depan. Dan di sini juga ada beberapa widget aplikasi, center dan juga kamera. Dan di sini ada scan barcode, dan sepertinya ini hanya untuk di daerah Cina sana, karena untuk di Indonesia itu masih jarang ya. Dan oke, kita akan lanjut untuk rekomendasi tema OS yang kedua. Oke, untuk rekomendasi tema OS yang kedua, ini temanya yang paling banyak ditanyain, yakni tema iOS terbaru. Oke, kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Mac Pro. Ukuran file dari tema ini lebih besar sedikit daripada tema sebelumnya, yakni di angka 37 MB. Sementara desainernya Ritik Sharma, dan ini sama desainer dari India. Tapi tenang aja, kalau tema ini ada di region Indonesia, jadi kalian nggak harus merubahnya ke region India.
Dan oke, ini adalah tampilan dari home screen-nya. Di sini nampak wallpaper-nya berbeda dari tema-tema iOS yang udah kita review. Di bagian atas ini untuk widgetnya kita dikasih opsi untuk memilih widget, apakah untuk widget standar, small widget ataupun medium widget. Dan oke, karena di sini aku udah pernah menjelaskan terperinci tentang widget ini, jadi kita pilih yang asal aja, yang ini aja biar kelihatannya lebih simpel. Oke, di bagian kiri dan juga kanan di sini ada opsi untuk kustomisasi di bagian home screen-nya. Pergantian wallpaper. Di sini ada banyak sekali stok wallpaper dan yang pasti wallpapernya keren-keren ya. Oke, di bagian sini untuk docs bar-nya, jika kalian merasa docs bar-nya agak turun atau tidak pas dengan grid aplikasi yang ada di bagian bawah, kalian bisa menaikkan atau menurunkan di bagian sini. Ya. Icon pack pada tema ini semuanya berubah, nggak ada satupun yang tertinggal. Termasuk tema ini juga berubah di bagian control center. Untuk indikator baterai dan juga bar sinyal pada tema ini juga ada perubahan. Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Pemutar musik yang ada di bagian control center di sini masih menggunakan tampilan yang standar, namun di bagian bawah sini dia ada docs bar ala-ala iOS yang jadikan tema ini akan terlihat lebih keren. Papan telepon pada tema ini ada perubahan dan untuk papan teleponnya iOS banget. Kontak. Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan dan yang pasti tema ini berubah di bagian aplikasi pesan sistem. Dan untuk aplikasi pesan sistemnya di sini simple ya, karena biasanya untuk ke tema-tema iOS di bagian aplikasi pesan sistem di sini itu di bagian bawahnya, khususnya di bagian balot chatnya ada embel-embel emoji ala iOS, tapi di sini nggak ada. Setelan atau setting pada tema ini ada perubahan. Tentang telepon ataupun My iPhone di sini secara keseluruhan masih menggunakan tampilan yang standar. Kontrol volume pada tema ini juga nggak ada perubahan, begitu pula untuk tampilan di bagian Horizon app-nya. Dan oke, jadi kita langsung aja lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oh iya, di bagian lock screen di sini masih stok wallpapernya masih sama seperti yang ada di bagian home screen. Tapi sayangnya di bagian lock screen kita nggak dikasih opsi untuk pergantian di bagian wallpaper. Untuk di bagian lock screen-nya dia standar tema iOS ya. Tap 2 kali di sini ada shortcut untuk ke pemutar musik. Swipe ke bawah di sini ada control center ala iOS, dan untuk geser ke sebelah kanan di sini juga ada beberapa notifikasi dan juga shortcut widget, kalender, perakiran cuaca, series suggestion, dan kontak favorit yang bisa kalian edit sesuai dengan keinginan kalian. Dan oke, kita akan lanjut untuk rekomendasi tema yang terakhir. Dan oke, untuk rekomendasi tema yang terakhir ini temanya ngambil dari tema Costume Room Corvus, dan katanya sih ini Corvus ataupun Nusantara OS itu salah satu ataupun beberapa costume room yang paling enak digunakan saat ini, khususnya buat kalian para gamer. Oke, kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Corvus OS. Ukuran filenya paling kecil daripada kedua tema yang udah kita review, yakni 7,4 MB. Sementara di senternya adalah Abang Tutor, dan tema ini udah cukup lumayan lama ada di TS, namun baru kita review kali ini karena aku cari tema ataupun cari tema lainnya yang sesuai dengan karakter ataupun sama dengan tema ini. Jadi untuk reviewnya kita nggak akan campur-campur. Oke, tema ini bisa kalian temukan di region India ataupun di region Indonesia. Tapi nggak ada salahnya kalian di Indonesia dulu. Baru kalau nggak ketemu, kalian ganti ke region India. Di bagian atas ini terdapat widget jam, hari, kalender tanpa adanya perakiran cuaca. Dan untuk widgetnya keren ya, simple. Icon pack pada tema ini semuanya berubah, nggak ada satupun yang tertinggal. Dan untuk icon packnya warnanya saya suka. Control center pada tema ini ada perubahan, begitu pula untuk tampilan indikator baterai dan juga bar sinyal. Dan tema ini yang pasti merubah di bagian notifikasi bar. Di bagian notifikasi bar di sini keren ya. Oh ya, sayangnya tema ini hanya support di dark mode. Jadi untuk kedua tema yang udah kita review, dua-duanya itu udah kompatibel untuk di dark mode ataupun di light mode. Papan telepon pada tema ini ada perubahan, dan di sini keren untuk papan teleponnya. Kontak. Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, dan yang pasti tema ini berubah di bagian aplikasi pesan sistem. Di sini untuk total keseluruhan berubah semua di bagian sistemnya, walaupun ukurannya hanya 7 MB. Ini bagian luarnya, sementara untuk balon catnya dia seperti ini. Gestur animasi sayangnya dari ketiga tema yang kita review kali ini itu untuk gestur animasinya dia masih menggunakan tampilan yang standar. Setelan atau setting pada tema ini ada perubahan. Tentang telepon, logo dari MIUI 12.5 ataupun MIUI 13 sepertinya sih sama, masih menggunakan tampilan yang standar. Untuk storage penyimpanan di sini ada perubahan. Oke, yang pasti tema ini tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Jadi saya minta maaf kalau di awal video tadi saya mengatakan kalau di rekomendasi kali ini nggak ada yang tembus hingga ke aplikasi WhatsApp. Saya lupa kalau tema Corvus ini itu tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Dan oke, ini adalah tampilan untuk balon catnya.
Recent app pada tema ini sayangnya masih menggunakan tampilan yang standar, begitu pula untuk tampilan, untuk di bagian kontrol volume di sini ada perubahannya, tapi sayangnya sama seperti tema-tema yang udah kita review. Untuk di bagian kontrol volume dia switchnya nggak jalan ya, jadi kita nggak bisa mengontrol untuk bagian kontrol volume. Nggak tahu itu di Xiaomi saya ataupun emang begitu di MIUI 13 yang terbaru. Dan oke, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke, di bagian lock screen di sini simple ya, karena di sini masih menggunakan tampilan lock screen yang standar. Di sini hanya dibuat ataupun dirubah di bagian wallpapernya aja. Tapi kalau lihat di tema store itu sih di bagian lock screennya dia ada perubahannya. Saya sendiri kurang paham, mungkin tema ini belum secara full compatible di MIUI 13 yang terbaru. Oke, gimana menurut kalian? Kalau kalian sendiri lebih suka menggunakan tema dengan jenis OS yang mana di Xiaomi kalian? Coba coret-coret ataupun tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.